Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anakku yang ibu cintai dan yang ibu rindukan, apa kabarnya kalian pada pagi ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Anak-anakku, pada pagi ini di hari yang keempat MPLS, di sini ibu akan menerangkan yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terkait dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi bangsa dan negara yang kita cintai. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara yang kita cintai ini dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara yang akan dijajah atau dikacau balaukan oleh negara lain. Kita di sini sebagai pelajar harus bisa menjaga nama baik negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia, yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Sebagai warga masyarakat yang baik, tentunya kita harus mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Bagaimana cara mencintai kita terhadap tanah air? Yaitu satu, dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban sekarang itu bukan perang seperti zaman dulu, yaitu sekarang rela berkorban melawan penjajahnya, yaitu melawan kebodohan. Jadi kita sebagai pelajar harus rela berkorban, belajar dan belajar lagi. Apalagi sekarang di masa pandemi kita rela berkorban belajar di rumah, tapi harus sesuai dengan poin-poin yang ada dalam Pancasila. Di dalam Pancasila ada 5 poin. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini berarti kan bahwa kita harus menjalankan perintah agama, menjalankan perintah yang dianjurkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membela negara? Nah, membela negara itu kalau dulu perang itu oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tapi kita sekarang perangnya yaitu dengan memerangi diri sendiri. Apalagi sekarang kita lagi ada bencana penyakit COVID, kita harus rela suruh pemerintah kita di rumah saja. Kita belajarnya di rumah, belajar di rumah saja. Jadi kita mempunyai kesadaran sendiri. Kita belajar di rumahnya juga harus tetap semangat dan tetap menunjukkan karakter dan disiplin yang baik. Ini di sini ada contoh cinta tanah air. Cinta tanah air kalau kita di sekolah berarti kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Di sekolah kita sering melaksanakan upacara bendera. Kita kalau di sekolah diterapkan untuk menggunakan kalau hari Rabu pakaian pangsi. Nah, itu salah satu mencintai budaya kita sendiri. Lalu kesadaran berbangsa dan bernegara tadi telah Ibu uraikan. Nah, di sini kita tidak boleh saling gontok-gontokan. Kita harus menunjukkan prestasi kita baik nasional maupun internasional. Lalu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi warisan dari leluhur kita. Kita harus tetap menjaga dan tetap membuat Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa, kita tidak boleh ada perbedaan antara suku, agama, etnis dan lain sebagainya ya. Kita harus tetap bisa menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, lalu yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa kita
bela negaranya kalau masih pendidik. Tidak usah ikut berperang, kita memerangi diri kita sendiri saja dengan melawan kemalasan yang ada dalam diri kita, kebodohan yang ada dalam diri kita. Kita semua tidak ada yang bodoh, tapi banyaknya adanya yang malas. Kita harus bisa memerangi kemalasan yang ada dalam diri kita. Nah, kalau di sekolah kita harus bagaimana? Dengan cara apa kita kemampuan bela negaranya? Dengan belajar yang ulet, disiplin, bekerja keras. Dan kita kalau setiap hari Senin atau ada hari-hari besar, kita selalu melaksanakan upacara. Nah, lalu nasionalisme yang ada di dalam negara kita, negara Indonesia. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Di sini ada 3. Nasionalisme itu dalam arti sempit, arti luas, dan hankam. Lalu 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. 1. Mengembangkan persamaan antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi, lalu mengembangkan sikap toleransi. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Apa aja sih? Pertama, sukuisme. Sukuisme itu adalah paham yang mengagung-agungkan suku bangsa sendiri dan tidak menghargai bangsa yang lain. Lalu, chauvinisme, paham yang mengagung-agungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Jadi Indonesia aja yang bagus, sedangkan negara lain tidak ada. Kita tidak boleh mempunyai yang seperti itu, ya, sifat seperti itu. Lalu apalagi? Ekstremisme. Ekstremisme itu adalah paham yang keyakinannya sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas, yang bertentangan dengan mekanisme dan norma-norma yang berlaku. Seperti yang tadi hampir sama, ya. Kita tidak boleh mempunyai sifat atau yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Lalu apalagi? Yaitu provinialisme. Provinialisme itu yang memandang daerah asal yang lain itu jelek. Kalau di sekolah contohnya kita mau berteman dengan yang suku Sunda aja, yang bersuku Jawa aja. Tidak boleh, kita harus sama. Tidak ada perbedaan antar suku, tidak ada perbedaan antar agama. Kita sama. Kita harus bisa menjaga nasionalisme kita, harus dipupuk dengan semangat yang dilandasi dengan jiwa Pancasila. Di sini kita lanjutkan lagi, yaitu tentang ciri-ciri patriotisme. Apa aja sih ciri-ciri patriotisme itu? 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjutkan lagi, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, tidak kenal menyerah dan putus asa. Tidak mengenal menyerah putus asa itu kita harus gigih, harus tetap semangat, ya, dalam membela negara kita. Lalu dilanjutkan lagi dengan implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita terapkan, yaitu dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, ini akan Ibu tayangkan sebuah video yaitu tentang corona. Karena sekarang negeri kita itu sedang dilanda oleh penyakit corona. Jadi sebagai warga yang baik, kita harus taat dan patuh kepada aturan pemerintah supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Apa sih itu corona? Nah, nanti kalian simak videonya.
Selamat menyaksikan. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Demikian uraian tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu harapkan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat pesan ibu, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sayangi orang-orang di sekitar kita. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.